yang tahu anak muda apa saya biasa. Batiin dulu. Iya boleh. Kan yang penting persoalan yang punya rumahnya nerima atau tidak kita nggak penting. Ya. Yang penting apa yang Bapak ceritakan tuh bener. Dulu tokonya toko yang mana? Toko yang bisa apa? Mana yang penting? Ini baru buka 2023. Pas turunan Pak. Dibilang tanjakan. Saya lupa banget Pak, serius Pak. Oh Bapak. Udah bete banget ya dia. Taran. Tapi kamu nggak ngomong. Malah nyengir. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita semalam sudah ngebahas masalah helm Eki. Nah, sekarang kita bakal ngebahas siapa sih sosok Purnomo yang dibicarakan dan Ismail ya. Kalau nggak salah sih namanya Ismail ya. Saya agak lupa nih, tiba-tiba ngeblank. Tapi yang di sini yang pasti Purnomo. Dan kesaksian mereka ini kelihatan banget bohongnya teman-teman ya. Dan akhirnya mereka berdua ini jadi viral. Tidak menutup kemungkinan banyak orang yang pengen namanya terkenal lewat jalur HDM Deddy Mulyadi. Karena ada contohnya. Ada contoh yang bikin orang pengen terkenal adalah Dede ya. Karena Dede di sini dibayarin sekolah. Pokoknya ya di YouTube-nya Deddy Mulyadi, ketika saksi-saksi tersebut pasti dibayar ya sama Deddy Mulyadi, ataupun ada hutang segala macam. Deddy Mulyadi ngebantu secara material ataupun apalah itu ya, dengan nasihat. Nah, kayaknya apakah mereka ini orang-orang yang pengen pansos gitu ya, melewat jalurnya Deddy Mulyadi. Oke, mungkin yang belum kenal, mari kita bahas siapa sih sosok Purnomo dan Pak Ismail. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jika belum, diklik dulu. Nah, jangan lupa juga untuk tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Jika teman-teman ada komentar yang ingin dibacakan ataupun komentar konspirasi teman-teman buat disampaikan ke para penonton, teman-teman bisa langsung aja lewat jalur Super Thanks. Di situ kalian bebas berkomentar apapun, karena setiap di akhir video komentar teman-teman dari Super Thanks bakal kita bacakan. Atau kalian bisa jadi top komen ya, nanti kita bakal bacakan. Sebelum kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Kita coba dengerin dulu kronologinya itu seperti apa kesaksian dari Ismail dan Purnomo. Jadi disclaimer dulu, Ismail ini adalah ayahnya dan Purnomo ini adalah anaknya ya. Dan ini Adi, tapi kita fokusnya ke sini. Sebenarnya kejanggal juga kesaksian Adi ya. Oke, kita dengerin videonya. Oke, kita simulasiin kesaksiannya. Disimulasiin teman-teman tuh. Pak Ismail sama Pak Adi. Ya. Pak Adi Musafir. Pak Adi Musafir. Kemarin saya nyebutnya mualaf ya di konten Pak sebelumnya. Adi kan lagi jalan. Jalan dari Musafir, sini ujung. jalan ya. Jalan. Malam-malam guys, janggal juga. Ya kan? Terus gerimis. Tiba-tiba dia mau makan nih. Mau makan, dia duduk di sini dekat rumput, dia bilang. Makan Oke, di situ. dia duduk sekitar sini. Duduk mau makan. Bukan ngeremehin ya teman-teman, cuma lucu aja gitu. Ada Eki sama Vina nih jalan ngebut katanya. Sreng. Kebut. Ini dari kesaksian Adi, ibu motornya kebut. Nabrak tiang. Jeger Nah, lah ya. Ternyata di satu kesaksian lagi Siapa ya namanya? Purnomo ada sama Pak Ismail ya. Pak Ismail sama si Purnomo. Ini lagi beda jalan nih, ke arah liatnya. sini kan. Dia jalan. Cukup Dia jalan. ngeliatnya beda lagi. Kan? Ngeliatnya Eki sama Vina Ugal-ugalan. ngepot-ngepot jalan kayak orang mabuk. Jalan naik motor, set zigzag Ngepot ya bahasanya. seng zigzag terus tuh. ngetril. Nah, habis ngetril mendarat, seret, Jumping nabrak ngetril tiang itu ini, ya. jebret, jatuh. Nah, terus dia kan lewat nih, dia nyamperin,
deketin 1 meter, ngeliat, sempat berhenti tuh, udah berhenti, Kabur. dia nggak berani nolongin, jalan lagi, selesai kesaksian. Nah sedangkan Pak Adi ini Nyamperin. ngeliat korban, posisinya segala macem, ngeliat, dia bilang posisinya dalam keadaan telungkup. Nah Telungkup. tadi ini si Purnomo sama si Ismail juga posisi telungkup. Nah si Adi ngeliat nih sampai korban dievakuasi ke rumah sakit kan, sampai selesai lah dia ngeliat. Makanya dia berani debat sama Suroto tuh. Dia bilang korban celananya melorot tapi kagak. Oke, jadi sebenarnya kesaksian kedua ini dari 3 orang bahkan ya. Pak Ismail, Pak Adi, Pak Purnomo, mereka itu janggal gitu. Nih, salah satu kejanggalan dari Pak Adi, tapi saya fokusnya sebenarnya sih ke Purnomo sama Pak Ismail aja ya, karena mereka viral banget. Untuk kejanggalan dari Adi sendiri, di sini si Adi bilang duduk di situ karena lihat di seberang ada bangunan gudang. Lah, padahal 2016 bangunan belum jadi. Nah, teman-teman bisa ngecek di Google Maps tahun 2016 ya. Nah, teman-teman bisa ngecek di situ apakah udah ada gudang, dan ternyata belum ada gudang. Itu ya. Entah gimana, apakah Pak Adi ini pengen viral gitu ya. Karena banyak dari saksi-saksi KDM yang viral ya, teman-teman. Sampai dia terakhir kalau nggak salah Pak Adi ini minta pengacara gitu ya, karena dia ketakutan gitu, dan KDM siap bawain dia pengacara kalau emang bener. Tapi itu janggal sih. Nah, kita balik lagi fokus ke Adi Purnomo, itulah kesaksiannya. Jadi dari 2 saksi ini berbeda deh, Adi sama Pak Ismail dan Purnomo. Oke, kita langsung aja ke janggalan selanjutnya saat dia wawancara sama Deddy Mulyadi. Let's go. Ketidaksesuaian saksi Ismail, let's go. Istrinya di Bekasi. Bekasi, Pak. Bapak asli Bekasi ya? Saya Cirebon, Pak, lahir. Loh, ini Bekasi tinggalnya. Itu waktu bikin itu ya di sana di Jakarta gitu, Pak. Oh, Kalau lahir di Cirebon. Bapak lahirnya Cirebon. Cirebon. Ini KTP-nya lahirnya Jakarta, Pak. Nggak tahu itu, Pak. KTP-nya Jakarta, Biodata lahirnya Pak. diri salah nih yang poin pertama ya. KTP-nya Jakarta. Oh, Bapak nggak boleh bilang lahir di Cirebon. Faktanya KTP-nya Jakarta. Nah, maksud saya hukum tuh kayak gitu. Di sini ditulisnya Jakarta, dia ngotot lahirnya di Cirebon. Pasti kalau kita pemerintah, penyidik menggunakan pendekatan normatif. Mau lahir Bapak di Cirebon, mau lahir Bapak di Inggris, yang jelas secara normatif Bapak KTP-nya Jakarta. Begitu. Iya benar. Nah, Itu para penyidik ya nggak bukan, peduli. tetap kelahirannya di Jakarta, Pak. dulu yang bikin akte siapa? Ya pemerintah, Pak. Loh, kenapa Bapak bilangnya di Jakarta? Ya katanya dibikin di Jakarta, ya saya ngikut aja, Pak. Satu ya, walaupun biodatanya akte udah lahirnya aneh. dibikin di Jakarta, Bapak lahir di Cirebon, ya tulisnya Cirebon. Bisa ribet, Pak. Saya ngikut aja udah, yang penting jadi, Pak, gitu. Ribetnya apa? Bapak tinggal ngomong aja. Ini. Bener nih, Bapak Cirebon. Tumbon, Pak. Kampung apa? Tumbon, Pak. Lu- Harum Pak Edi Rudi. Ibunya. Ibunya Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? Tuh, Bukan. kalimatnya Apa? diduga. Poin kondisi yang itu kedua. ya, apa malam ya, Pak ya? Heeh. Jam 10 lewat kurang lebih 15 karena saya pulang dari Di poin ketiga, waktu pulang jam 10, sedang Purnomo bilang pulang jam setengah 1/29, setengah 9. rumahnya Yeni itu jam 10-an, Pak. Heeh. Berarti Jam 10-an. bukan hanya Bapak. Apanya? Sama anak saya, Pak. Berarti berdua. Iya, Ngelamar dua. Tidak Kan biasanya menceritakan apa tadi. rombongan. Punya istri. punya, Pak. Istrinya di Bekasi. Bekasi, Pak. Bapak asli Iya. Dibikin di Jakarta ya. kampung apa? Rumahnya Yeni itu jam 10 sama anak Tidak saya, Pak. menceritakan sempat berteduh seperti kata Purnomo. Oke, nanti Purnomo yang mana nanti kita coba cariin. Berarti berdua. Iya. Ngelamar dua. Kan biasanya rombongan. Jadi saya dulu sama anak, kan baru ntar rombongan gitu, Pak. Oh, jadi Bapak rombongan dua. doang. Anak Bapak di mana sekarang? Di Bekasi, Pak. Di Bekasi. Bisa dong nanti ngobrol sama Boleh. saya. Ah. Nanti sore kesini lagi. Iya, Iya, anaknya. iya. Biar ngobrol. Ya kan? Emang ini kan kita nyambungin nih. Iya. Nyambungin. Namanya sekarang udah kerja. Kerja, Pak. di mana? Di PT Berarti Duta kalau Hita sore Jaya. kan pulang ya? Mana?
dari jauh itu dia naik motor kan kenceng Pak, begini-begini Naik goyang motornya kayak orang gini, mabok. ugal-ugalan. Sekali lagi. Kan Bapak Nyepot-nyepot kan dari katanya sana tadi ya. jalurnya sini, Pak. Bapak jalurnya sini. Iya, Bapak naik mobil apa mobil? motor. Oh, Bapak naik motor Motor. juga. Bapak bonceng apa? Di bonceng saya. Bapak bonceng. Oh, Bapak bisa ngeliat begini-begini. Ya kan kelihatan bener. Anak saya juga, kenapa tuh orang Pak kayak orang mabok. Purnomo tidak menceritakan, dia mengatakan itu. Mungkin ya, Bang ya? Iya. Mungkin ya? Mungkin, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Enggak, bukan 150 meter kayak saya, bukan. Jembatan Bapak. Oh, jembatan hanya sekarang ini kan? Oh iya, kalau kita gini juga kan kelihatannya bakal di tol ya? Apalagi ini bukan pembatas tinggi kan? Oh, motornya gini-gini kayak orang mabok. Terus standing Pak. Ketidaksesuaian luka dengan kecepatan, karena kecepatan berkurang drastis setelah standing dengan mengontrol seimbang sedemikian rupa, artinya kontrol penuh bukan kecepatan penuh. Logis. Karena kalau kalian mau jumping dengan kecepatan tinggi, susah bro, susah ya, jumping kecepatan tinggi susah. Bisa sih, bisa, cuma susah. Ini kali ya Pak, begini. Logis. Oh iya, diangkatin. Sambil teriak-teriak tuh, kayak orang gembira gitu Pak. Oh, Kayak orang mabok lah. bener nih Pak, jangan bohong loh Pak. Saya udah sumpah apa aja Pak, wallahi Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Sumpah. Siap ya Pak, nggak main-main loh Pak. Siap. Ini keterangan Bapak itu Siap. penting Pak, buat menyelamatkan. Bapak bonceng, motornya gini-gini. Iya. Terus sekali Saya lagi. bilang kayak orang mabok ya Kayak kan. iya, Terus standing. Tuh, nabraknya di trotoar yang di tengah Pak. hampir sama. Gitu. Hampir Motornya sama ya, diangkatin. bukan Iya, sama. diangkat. Terus soal sisi motor, saya kan nggak berani turun Pak ya, maaf ya. Kan hujan ya rintik Pak. Oke, motor jangan rintik-rintik, motor jadi angkat gue gini. Tahu anak muda Pak, saya biasa lihat di jalan begitu. Kan pakai motor Pak. Anak muda Pak. Si Made Pak, bonceng cewek Pak. Ceweknya pakai rok sini, gini, ya kan? Biasa begitu kan kita yang dilihat jalan begitu ya. Lampunya nyala tapi. Nyala, Pak. Oh, motornya digini-gini, terus diangkat. Angkat. Terus Ya itu, begitu. diangkat turun lagi. Mental itu. Pas turunnya nggak seimbang. Nggak seimbang ya. Ke Nabrak ke yang trotoar tengah itu Pak. oh iya, jadi pas turunnya nggak seimbang, terus mepet, Ke kanan ya. nabrak. Nah, Nabrak ke trotoar. Iya. Nabrak tiang listrik apa trotoar? Nabrak, kalau saya lihat mah kayaknya nabrak yang listrik Pak. Oke. Begitu. Nah, motornya Hah? mah nabrak Nggak. trotoar, Ah. badannya yang nabrak Tahu, tiang ya. listrik. Nah, Nabrak. bisa kalau Cina kan ininya apa kayak jaket yang biru putih tuh Pak, Benar. diikat begini Pak. Heeh. Nah kalau Eki begini dia. 9. Kedua korban tengkurap, yaitu tidak benar. Kesaksian polisi laka dalam BAP. Berarti semuanya tengkurap. Iya. Keterangan Bapak sama dengan yang keterangan yang dari Kudus. Saya ulangan Pak. Karena saya ngeliat. Karena saya ngeliat Pak. Saya ini loh Pak. Gitu. Makanya saya berani ke sini. Ya kan, ya mau ngomong Bapak gitu. Saya juga takut Pak. Gitu. Jadi, ya itulah tentang Pak Ismail. Ternyata ada dari sisi Pak Ismail yang berbohong juga. Nah, ketika dia diwawancara di TV One, dia bilang seperti ini. Kemarin cerita dari atas lawan arah. Sekarang dia lihat dari bawah. WKWK bohong. Oke. Saya dari bawahnya Bu. Saya ngeliat apa pertama anak saya Purnomo. Pak itu kalau naik motor kayak begitu. Nggak ada kejar-kejaran ya Bu. Lihat dia jejak Hmm. standing itu Bapak posisinya udah di atas atau Bapak Masih mau ke atas. masih dari Ah, bawah, bawah. ke atas Bapak sudah melihat Iya. Dari bawah ke atas dia. Dari bawah ke atas. Kan ini nih, kalau atas itu kan bagian jembatan ya. Harusnya searah dengan Eki. Karena kan Eki arahnya ke jembatan. Sedangkan di Deddy Mulyadi kan berlawanan ya. Dari atas pengen ke bawah. Ya mungkin dia lupa gitu kan, mungkin lupa, mungkin dia nggak teliti ya, grogi kita berpikir positif saja. Oke, dari sisi Purnomo, ketidaksesuaian saksi Purnomo kita dengerin, let's go. Di daerah situ waktu belah di Batu Belah Iya. beli makan. Beli Di Batu Belah makan dulu. Iya. Berdua. Sama ini diajak nggak? Enggak, saya beli sendiri itu. Bahasa pelit lu. Kan maksudnya terbawain. Oh, dibawain. Iya. Berapa bungkus kamu beli? Oh ya, disclaimer dulu. Jadi tadi Yani ini adalah titik kunci mereka berdua antara Pak Ismail dan Purnomo. Masalahnya kejadian ini tahun 2016 ya. Jadi mereka mengingatnya
pada waktu itu karena di tahun 2016 di tanggal 27 itu mereka lagi pengen ngelamar si Yani ya. Nah, muncullah nama Yani karena mereka ingat momen tersebut. Ya, nah ini kita dengerin dari sosok Purnomo. Purnomo adalah orang yang pengen melamar Yani. Beli Buat keluarganya 3. 3 bungkus. Ya buat ibunya 1, 3 Bapak bungkus kamu nggak dikoreksi dikasih? 4 bungkus. Masa? lu malam hari puasa yang benar. Kok lu belit amat sih? Malam minggu itu. Beli berapa bungkus? 4. 4. Buat siapa aja? Buat ibunya dia jam apa 8:30-nya Oh, baru nasinya ya, ada pamitan kesalahan. pulang. 8:30 pamitan pulang. 9 pulang. Oke, jalan Berteduh. kamu naik motor. Jalan Langsung. kemana? Berteduh gerimis jam 9. Jalan lagi dari Watubelah ke Hotel Permata Hijau. Sedangkan bapaknya tadi Pak Ismail gak ngomong berteduh ya. Emang ada yang aneh ya. Mungkin lupa. Ya kamu langsung ke mana? Ya ke hotel. Hotelnya di mana? Waktu Widih. itu hotelnya di itu. Apa? Yang tadi itu Oke, Permata sebutin. Hijau. Oh iya, kamu naik motor. Motor. Terus Namanya cuacanya mendung kan ya, berhenti dulu. berhenti dulu. Oh, gerimis. Gerimis. Waktu gerimis kamu berhenti. Berhenti. Berhenti kamu di mana? Berarti daerah mana ya? Kamu di rumah, di warung berhenti. Di warung. Di warung. Ngopi dulu di warung. nggak? Ngopi. Ngopi dulu. Yang bayar siapa? Oke. Ngopi aja apa masih ada snack? Hah? Ngopi aja. Ngopi aja. Oke. Terus setelah apa? Gerimisnya kecilnya hilang, Jalan lagi. jalan lagi. Iya. Tapi masih kecil kan gerimis masih. Kamu jalan lagi. Jam berapa kamu jalan lagi? Ntar jam 9 lewat. Oke. Cuma 12 menit. Ketidaksesuaian saksi Purnomo. Letak Hotel Permata Hijau di timur laut dan lokasi ini arah jam 2. Waktu tempuh kendaraan roda 2 dari waktu belah ke TKP kurang lebih 12 menit. Lama banget dia. Ya. Apalagi abis hujan kan pasti posisi jalan tuh sepi dong, ya. Bisa lebih cepet bahkan ya. Oke, kita lanjut lagi dengerin. Ini kan tempat Eki dan Vina nih. Ini dari sisi hotel. Cuma 12 menit guys. Lama banget ya. Dia ngapain aja di Jalan jalan. lagi terus. Di jalan Dari kamu jam menemukan 9. apa? Waktu Kan di sini. iya, Kamu lihat apa di situ? situ anak muda itu naik motornya apa namanya? Ngebut. 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 Kalau ngebut kan biasa. Contoh oleng gitu, oleng. Wide oleng. Gini-gini, Oleng. bukan oleng disengaja. Anak muda kan begitu. Ngang gitu. Iya, Kenceng itu. kenceng. Terus? Pas itu belum lama Sama. kemudian itu kecelakaan, Kecelakaannya gimana? Motornya di nabrak apa? itu apa trotoar. Oh, nabrak trotoar, motornya nabrak trotoar. Lupa adegan ngetrail sampai KDM mengingatkan kembali. Oke. Ngetrail tuh kakak ya. Padahal bapaknya sendiri yakin kecelakaan itu karena Eki sembrono yaitu ngangkat-ngangkat motor. Trotoar apa badannya yang membanting trotoar? Motornya Motornya nabrak trotoar Iya. kan motornya diangkat nggak motornya? diangkat, seperti diangkat dikit itu gayaan. Oh, motornya sambil Oh. gini-gini diangkat-angkat. Gayaan biasa anak muda. Bah, begitu jatuh, dia jatuh. Kurang stabil Di, itu. dipandu Terus ya jatuh. sama KDM ya. Motornya nabrak trotoar apa motornya jatuh seret ke sana motornya? Nabrak, Nabrak. Iya. Terus orangnya orangnya mental. Kecepatan tidak sesuai luka karena selesai adegan standing, kecepatan akan menurun drastis untuk mengontrol keseimbangan. Yesterday, bener. Karena kalau kalian mau jumping, nggak mungkin kebut. Itu sangat susah. Kalian harus ngerem dulu, baru kalian bisa jumping. Itu caranya jumping. Nggak mungkin kalian kebut. Gimana caranya ngontrol keseimbangan? Ngangkatnya aja udah susah banget karena di sisi lain itu cepet ya. Bener. Lukanya harusnya nggak seperti yang terjadi pada Eki dan Vina. Harusnya cuma luka lecet-lecet ya. Let's go. Kena tiang. tiang telepon. Tiang listrik. PJU. Iya, PJU. PJU. Yang mental laki-laki perempuan. Laki-laki. Yang mental laki-laki. Yang perempuan Si Eki ya Perempuan. berarti. Juga mental sih kayaknya. kemana ngebanting? Oh, iya. Kalau laki-laki tengkurap, Laki-laki tempur, perempuan. perempuan sama. Kamu bisa ngelihat tengkurap dari mana? Kan Perempuan kamu jauh. tidak Tengkurap. Terus kemudian laki-lakinya pakai apa? Gimana nih, perempuan tidak tengkurap loh, itu dalam DBAP ya. Dan kesaksian Mulyidi dan Suroto. Pakai waktu itu baju Oh iya pakai baju, masa pakai Jaket. sarung. Jaket ya. Perempuannya
Bawaannya Laki-laki. apa baju tapi jaketnya diikat. Iya jelas Eki nggak pakai Pakai rok jaket atau ya. panjang? Pakai rok yang. Rok. Oke. Kamu turun nggak ngelihat sama bapak kamu? Enggak, saya cuma ngintip doang gitu. Jadi gini, Kamu berhenti ke pinggir? berhenti kan saya motornya ke kanan itu. Oh, jadi kamu ikut mepet ke tembok yang dimana dia kecelakaan? Kan dia kan ke sini ya. Iya, Saya ke sini. tahu. Saya arahnya ke sini. Iya, artinya gini loh. Kamu mepet berhenti dulu sebentar Mepet, nggak? Iya. mepet ke tengah Berarti trotoar berhentinya ya. ke sebelah kanan, Kanan. ke arah yang tiang PJU, Iya. yang dia jatuh. Iya. Kamu ngelihat begitu? Niat dong gitu. Dan orang kepo ya. Heeh. Ya udah, nyamperin dikit, nyamperin dulu. Itu ada Turun? apa sih? Turun. Nah, terus? Pas itu bilang ke bapak, Pak, kita tolongin yuk. Kata. Melihat korban perempuan masih hidup malah ditinggal. Emang aneh ya. Emang aneh. Iya kalian bawa motor nih ceritanya. Cet. Kenapa nih? Kecelakaan. Jalan lagi. Secara hati manusiawi kejam banget dong itu. Ada orang masih hidup bukannya ditolong, cuma diliatin langsung pergi. Kan di sisi lain Vina masih ngomong ada suaranya ya kalau nggak salah dari banyak para kesaksian dari saksi-saksi yang melihat ya, bahkan dari BAP juga. Dia jangan tolongin. Ya udah. Akhirnya ya karena Coba kalau kamu tolongin, nggak akan ada peristiwa ini. lah, takut, Pak. Oh, Kita takut. takut disalahin. Oh. Terus, Ya akhirnya ya udah, melihat bang, ya pulang. waktu kamu pulang dia masih terdekat berdua? Masih. Belum ada orang? Belum ada orang. Padahal ada Adi ya tadi ya. Mana satu jalur lagi. Belum ada orang. Adi musafir tidak dilihat sedang makan di pinggir jalan. Oke, ini hal yang menarik ya. Kita masuk ke komentar netizen. Semoga dia benar-benar ingat apa orang ketahuan bohong dari awal. Sakarepmu pur gak debus. Ya bener lah, kalau sempat ditolongin bakal dijadiin tersangka sama si Rudiana lah. Orangnya enggak di situ aja kena kok. Cara berpikirmu payah. Iya emang aneh sih. Secara manusiawi kalau orang masih hidup ya minimal kalian harus ngomong minta tolong. Kalau kalian emang takut ya, tolonglah siapapun yang ada di sana. Kan tadi katanya ada Adi di sana lagi makan. Agak aneh sih. Ya, jahat banget dong kayak gitu. Ngelihat orang posisi masih ada suara, masih Vina sih. Katanya sih Vina masih hidup ya. Jahat banget. Masa dilihat, oh kecelakaan, terus pergi lagi. Wah jahat sih tuh. Oke, kita lanjut lagi tadi dari kesaksian Purnomo. Dia selalu menyebut Yeni. Dan KDM gak sampai situ aja karena dia mungkin merasa curiga. Karena gini, kalau misalnya kesaksian dari Ismail dan Purnomo ini dibawa ke persidangan, saksinya kurang kuat, gugur semua karena kesaksian dia ya. Oke, kita coba lihat deh, baca nih poinnya. Pihak Kenny larang mengambil gambar, bahkan Purnomo, Pak Ismail dan Kang Deddy sempat nggak dipersilahkan masuk. Ini dia videonya, let's go. Ya boleh. Kan yang penting persoalan yang punya rumahnya nerima atau tidak kita nggak Cek penting. Yang penting apa yang Bapak ceritakan tuh bener. Itu orang menerima kita, mau bantu kita, nggak ada urusan kita. Orang lihatnya berurusan juga sadis banget. Iya makanya kan saya makanya takut malu-maluin bapak. Oh nggak ada masalah. Saya gitu Kan yang penting bahwa cerita itu bener, gitu loh. Gitu loh. Saya bisa diterima di sini nggak hanya sekedar nanya, Mbak. Ya lu namanya nggak ada. Kenapa takut banget sama kamera? Kita ini bukan nyuri. Mau dikamerain nggak mau? Bukan, nggak mau nolong orang yang susah. Ya mau, sabar. Ya iya, tapi nggak boleh gitu sikapnya. Saya baru Kesel selama banget ya di sekeliling media ini, kelihatan saya selama keliling menelusuri peristiwa ini, saya baru menemukan situasi seperti ini. Ya, makanya itu kan saya bilang, kan dari awal bilang Pak. dari awal udah bilang. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Jadi kan kita tahu, gitu loh ya. Tapi saya emang apanya adanya Pak. Nggak ada masalah. Kan saya yang penting hanya membuktikan bahwa apa yang Bapak ucapkan benar. Dulu Nah, belum di sini- gini Pak rumah. Masih banyak belum ada pagarnya. Oh ya udah, kan Iya. rumahnya bagus. Makanya saya ingat pohon bambu Ya. 3 kali Pak. Kata dia mah jangan melibatkan keluarga dia masalah Vina Eki gitu. Gitu. Ya kita mah hanya ngecek aja, nyari kebenaran kok. Orang mau jadi saksi. Kita hanya bener nggak akan ngajak dia jadi saksi. Iya posisi saya Pak. Hanya bener nggak bahwa dulu pernah kesini ngelamar, setelah itu berangkat. Ini itu aja. Panik. Nolong sesama orang Cirebon, orang Bekasi aja pada nolong. Iya Pak.
langsung no. Luar biasa gitu. Diusir ya. Kenapa sih? Apa masalahnya Mbak? Loh saya berdiri bukan di tempat Mbak loh, ini di fasilitas umum loh Mbak. Iya tadi maaf di sana aja yuk. Maksudnya apa? Udah sih kita nggak usah Mbak. Yang penting kalau gini loh Mbak, saya ini datang ke sini, satu ingin nolong orang Cirebon lagi di penjara, ya kan? Yang kedua hanya memastikan bahwa Ismail tuh dulu pernah melamar ke sini, habis itu jalan pakai motor. Itu aja kok nggak ketujuan apa-apa. Iya. Ya udah, sabar. Nunggu suami saya nunggu dulu. Ya udah saya berdiri di sini sampai suami Mbak datang. Ya udah kita jalan aja. Gini, kita juga yang penting kan kita sudah nyampe sini bahwa seluruh peristiwa itu memang benar, tetapi kita dihadapkan pada satu situasi keluarga. Jangankan kita diterima, langsung ditolak ya. Seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bahwa kita sudah menjalankan tugas kemanusiaan demi orang Cirebon. Kita jalan. Udah Mbak, terima kasih Mbak. Mbak kalau nggak mau bantu kami nggak ada masalah. Pokoknya kayak gitu nanti saya nunggu suami saya dulu, nunggu orang tua. Saya kan mau ketemu Yeni saya. Bukan saya mau ketemu Mbak, saya mau ketemu Yeni. Bentar dulu. Kelihatan ya emosinya. Enggak, saya mau ketemu Yeni aja Mbak. Iya, dulu ya. Iya, soalnya gara-gara viral Bapak kan dari keluarga saya semua itu soalnya nanyain saya kan balik ke sini kan mau tenang. Jadi banyak kotak-kotak yang harus kayak gitu, jadi ya Allah. Oh enggak juga sih Mbak. Ya kan soalnya keluarga saya kan banyak ya. Enggak. Kita kan tujuannya bantu orang. Toh juga tidak akan membawa pada akhirnya. Itu hanya Jadi kan saya takut. Enggak akan jadi apa-apa, saya hanya mastiin, betul nggak bahwa dia Saya kan nggak mau bohong atau gimana. Jadi saya kan ada buktinya Pak. Di paspor saya kan masih ada. Bukti-buktinya tanggal berapa itu. Saya kan nanti juga cek di hotelnya. Hanya mastiin itu aja loh. Ya, terima kasih Mbak. Dan saya ketemu. Udah ketemu ya ini ya, Deddy Mulyadi. Ini 16 Juni 16 Juni bulan 6 2016. Kejadian Eki tanggal 27 ya. Tanggal 27 itu sudah ke Malaysia. Gimana cara bisa yang ke Malaysia kok bisa dilamar? Yeninya ada nggak waktu lamaran itu? Nggak ada Pak. Benar. Ngelamar Serius, kagak ada Pak. orang. Kita waktu Ya memang pengakuan Yeninya nggak ada. Iya emang nggak ada Pak. Malaysia. Itu waktu itu telepon Pak. Kita Telepon ke siapa? ke Yeni, adanya si Epa yang itu yang nelpon. Pakai HP-nya siapa? Epa. Ya waktu dilamar itu Yeninya ada enggak? Gak ada Pak. Ngelamar orang Kan orangnya nggak ada. Gimana? lewat itu telepon. Andi sih ngadi orang ngelamar lewat telepon. Ada aja sih. Orang kan ngelamar pasti direncanain ya antara kedua belah pihak. Kita mau ngelamaran, omong dulu baik-baik gitu, ketemuan bareng-bareng. Ini gimana cerita? Lamaran tapi Yeninya ke Malaysia. Wow. Dan tadi kalau kita lihat dengar sih dari Yeni, dia takut viral ya. Makanya dia agak wanti-wanti gitu sih katanya. Tadi kan pada saat kamera mungkin posisi ke bawah kan ada rekaman audionya ya. Dan kita lihat dari posisi netizen ya, adiknya Yeni sibuk main HP, kemungkinan lagi WA Rudian aja. Ada aja opininya ya. Lanjut next, keluarga Yeni sudah didatangi Ladusing. Kang Deddy telat sih datang dan rencana KDM terandus oleh Ladusing. Waduh, saya tidak tahu ya ini bener atau tidak. Next, Yeni ini yang mau dilamar ulang bukan sih? Iya. Mau nanya Yeni siapa ya guys? Kok aku ketinggalan berita? Oke. Tadi udah saya jelasin ya teman-teman. Yeni ini adalah sosok yang memperkuat ingatan mereka berdua ya. Karena pada kejadian itu kan udah lama banget ya, sekitar 8 tahun yang lalu kok mereka bisa ingat. Nah di situ mereka mengkonfirmasi mereka habis lamaran gitu kan, pulang dari lamaran Yeni. Nah dan Deddy Mulyadi coba menelusuri bener nggak sih kejadiannya itu habis lamaran atau ngadi-ngadi nih mereka berdua ya. Yang dimana kita tahu posisi Pak Ismail ada sebagai ayah dan si Purnomo adalah sebagai anak. Jangan jadi aib kedua ya. Jangan capek banget nih jadi aib kedua. Oke, di sini ada lagi kebohongan yang selanjutnya. Kita bisa dengerin kebohongan yang selanjutnya. Saya lagi ngecek kebenarannya. Bener nggak? Ternyata benar. Dari sini ke sini ke sini ke sini.
Benar. Ya, kamu ternyata benar-benar jujur sampai toko kue aja apa. Nih, walaupun kamu sekarang diputusin gara-gara jadi saksi, nggak apa-apa. Kasih kebaikan. Beli 4. Beli 4. Volunya. Ada. Ini 2016 sudah buka toko. Oh, di sini baru kemarin, baru 2-3 bulan yang lalu. Nah, terus kalau dulu toko apa? Tahun 2023 buka ya. Sedangkan ingatan Purnomo di tahun 2016 di sini sudah buka. Udah bangga-bangga tuh ya Deddy Mulyadir jujur nih. Ya, emang ada toko di sini. Ternyata 2023 buka toko. Lanjut lagi. Ya, mungkin di sana beda toko, beda. Apa? Ini yang bener dulu tokonya toko yang mana? Pokoknya sama, warna kuning. Ini baru buka 2023. Hah? Yang pertama Ngerasa dibohongin banget ya. Kita yang tadi nggak apa-apa, biar kuenya banyak, ya. Jadi ini 2023 belum buka bos ini. Yang itu pak. Kamu yang bener yang mana sih yang ingat? Warna kuning sama. Oh, itu dari sono. Dapat semuanya. Rugi ya kata Purnomo. Aduh, Nyasar dia beli bolu. Aduh, kocak lu. KDM udah beliin banyak nih bolu. Udah banyak, beli 2 kan. udah beli 4 Dikasih bro. tambahan segala macam kue brownies. 4 biji. Salah atau 4. Pas ditanyain, ini tahun 2016 udah buka. Ini bukanya tahun 2023 loh. Agak lain ya. Aduh, lihat mukanya Pak Deddy, kesel banget itu gue yakin. Ada si Pak Ismail juga diem aja kalau tahu-tahu salah, kenapa lo diem? Aduh, udahlah, ini ketahuan bohong, masa masih diterusin. Aduh, lucu ya. Udah tahu salah tempat, malah yang bapaknya Pak Ismail malah diem aja. Begitu udah dikonfirmasi, mungkin yang di sana, iya sana langsung dia kan, kayak diarahin langsung setuju aja, iya yang di sana, bukan yang ini. Aduh. Udah beli 4 lagi ya, pada yakin banget, wih jujur nih kan, sampai inget tokonya. Lanjut lagi, next. Oke, yang ini ya, tadi ya, adik Yeni larang pengambilan gambar saat lamaran Yeni kerja di Malaysia. Nah ini ya, jadi membikin komentar netizen, kita dengerin dari sisi komentar netizen. Ya, ini kebohongan yang cukup fatal banget ya bagi gua. Jadi kita udah dengerin ya. Kebohongan ternyata pas dia datang, Yeni-nya itu kagak ada di rumah. Aneh kan? Ceritanya dari judul KDM aja udah tergambar kan. Ini kebohongannya banyak banget berarti ini orang. Bener gak? Bener. Ya. Jadi ceritanya kan berangkat dia jam 7. Berangkat jam 7. Oke lah, sejam lah taruh lah perjalanan sampai ke rumahnya Yeni. Berarti kan sampai jam 8. Jam 8. Oke. Di sono nggak ada, baliknya berarti jam 8. Nah, udah batal semua tuh. Terus kebohongan tentang bawa kue, bawa rombongan, bawa bolu, beliin ibunya 4 bungkus, keluarganya Yeni 4 bungkus, ngasih uang lamaran segala macem. Nah itu berarti bohong semuanya, ketahuan ini si Purnomo sama Pak Ismail ya. Ini udah, gue nggak tahu lagi deh Pak Deddy Mulyadir mau diapain nih Pak Ismail sama si Purnomo. Ketahuan bohong sih, fatal banget ini. Jadi jamnya mundur semua kalau dia nggak ada di rumah dong, ya kan? Bener analisa gue sebelumnya, kalian bisa cek video-video gue sebelumnya. Gue udah yakin nih si Ismail sama si Purnomo bohong. Oke, dari sisi netizen dia sangat-sangat yakin dengan kesaksian Purnomo dan Ismail bohong. Ya emang aneh sih. Karena ada beberapa momen yang emang ceritanya dihilangkan. Kalau mereka emang inget banget ya. Kalau kita berpikir positif, mungkin mereka sudah faktor usia dan lupa, kejadiannya emang sangat lama ya. Ya harap dimaklumi lah ya. Namanya lupa-lupa dikit sampai salah toko pun. Salah toko pun. Aduh, bisa-bisanya salah toko. Padahal itu momen
harusnya dia inget banget pada kejadian itu. Dia aja sangat inget tentang kejadian Vina dan Eki. Dia harusnya sangat inget saat dia beli bolu dan pengen ngelamar seseorang ya posisinya. Tapi bisa salah, bah. Mungkin udah berubah ya, mungkin udah berubah tempatnya. Walaupun berubah sih menurut saya tidak sesignifikan banget ya perubahannya. Next, sekarang di sini kelihatan banget sekarang. Ini konten yang selanjutnya yang dimana Purnomo sama si Pak Ismail ini diantar nih tempat kejadian. Coba dong ceritain gimana kejadiannya kayak kasusnya Oki sebelumnya ya. Karena kan Oki yang membukakan helmnya si Eki dan dia coba ngejelasin di tempat TKP. Nah sekarang ini nih orang-orangnya. Setelah bolak-balik muter-muter akhirnya TKP pasti kecelakaan Vina dan Eki ditemukan. Kang Deddy sempet dibuat emosi. Udah emosi nih Deddy kayak gimana ya? Coba kita dengerin emosinya. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas turunan Pak. Tadi bilang tanjakan. Saya lupa Pak, ingat Pak, serius Pak. Itu Pak. Di mana? Tuh, nih turun dah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tenang dulu, tenang. Ya Allah, Akbar. Udah bete banget ya dia. Yakin? Bukan ini. Yakin. Saya kan itu turunannya. Oleh. Ini Pak. Apa? Mana tiangnya? Ini. Benar. Ini tiangnya. Apa ciri dari tiangnya? Ya saya nggak diri pokoknya. Tiangnya ini. Ya ini saya yakin. Yakin? Yakin. Yakin. 1000%. Jadi kudunan. Ya. Bukan tanjakan. Maaf Pak, maaf. Baru ingat saya. Oh, baru ingat. Ya. Ini udah ketemu sekarang. Yakin. Yang on siapa sih? Pak. Siapa yang on? Aku kalau sama orang tua sih on banget. Jadi lamaran itu Yeninya ada enggak? Nggak ada. Udah emosi ya? Nggak ada. Ya. Hah? Nggak ada kan? Ya. Yeninya nggak ada. Ya udah, nanti kalau jadi kalau Udah mau emosi tuh, dipanggil Dedi. tanyain siapa ibunya. Tinggal ibunya kan? Iya, iya. Udah nggak apa-apa, kita nggak penting Pak. Udah benar? Ya. Gua kesel banget sama lu tadi. Hah? Kenapa? Dia kesel sama saya. Kenapa? Tidak apa-apa. Saya kalau kesel itu Pak. Ya udah, Nah. Bapak benar jujur. Ya Allah. Udah. Apa? Nah, kalau persoalan tadi Yeni Oke. Kalau persoalan Yeni bilang dia waktu itu lagi di Malaysia, Yeninya waktu dilamar ada apa enggak? Nggak ada Pak. Kamu bilang tadi ada. Iya tadi bilang ada banget. Ah. Jadi yang on siapa yang on? Aduh, udah emosi banget ya Deddy Mulyadi. Udah, jangan panik lagi, tenang. Kamu udah benar, udah benar. Itu karena tidak nyambung dengan calon besan nggak jadi, mengerikan. Ada Bu? Ada namanya ketemu? Hah? Oh nggak ada. Oh 2016 nggak terekam? Ya nggak apa-apa. Ya? Oh 2000 nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu. Udah percaya sama dia bener. Mana tuh anak yang kamu tuh? Oh ini Deddy Mulyadi ngecek ke hotel ya, karena kan tadi dia sebut dia ada di hotel juga yang nginep katanya ya. Aduh. Ini. Waduh, ini kamu ini kok sama daya ingatnya kalah sama orang tua. Iya. Hah? Saya pikunan. Nah, kamu pikun banget. Sekarang pikunan ya. Aduh. Tuh Kang Deddy udah emosi banget guys. Bahkan ke rumah dia ini nggak diterima dengan baik, diusir, ya. Oke, kita lanjut lagi next. Sampai dia bilang kalimat on coy. Nah Nih. kan. Ketahuan bohong, oke. Dengan Yeninya. Ngomong bentaran. Nah, tadi kamu nggak ngomong. Nah kan. Kena sidang kan lu sama KDM. Kena sidang dia. Iya bro, kena sidang. Si Purnomo sama si Ismail ya. Udah kayak diskak-skak gitu ngomong. Udah diem dulu bapaknya. Oh ditanya-tanyain segala macam. Ketahuan bohong lagi. Tadi bilang ngomong, ngobrol sama Yeni. Ternyata sebelumnya bilang enggak ngomong. Kamu ini gimana sih? Wah udah ini memuncak banget tuh kayaknya emosinya Pak Deddy Mulyadi.
Iyalah kan udah yakin ya, Nggak udah tahu ya capek. gimana ya, kesaksian macam apa nih, orang udah ketahuan bohong berapa kali padahal. Masih dipertahanin gak ya sama si Kang Deddy Mulyadi? Mukanya lihat si Balik ke fisik Purnomo. sekarang. Terus Saya tidak sambung. ikut-ikut kalau fisik. dengan Yeninya. Ngomong bentaran. Nah, Tuh, tapi kamu ngomong nggak bentar. ngomong. Malah nyengir. Sengengesan. Oh, coba andanya, no. Iya, Bukan saya nanya, kamu ngomong nggak dengan Yeninya? bentaran doang. Saya nanya tadi, kamu bilang nggak ngomong. Iya. Sekarang kenapa bilang? Ini gampang diarah-arahin ya Purnomo ini ya. Ya inilah sosok Purnomo yang ya banyak banget kejanggalan dia. Dan ya di akhir video intinya dia entah pura-pura atau beneran pikun gitu ya. Emang banyak banget kejanggalannya. Dia ngelamar orang Yeni, masa nggak didiskusiin dulu tuh kayak gimana, masa cukup kayak gerbek rumah gitu kan. Saya mau ngelamar anak orang kan yang pasti kan bisa pastiin dulu ada sosok Yeni atau enggak. Ini langsung aja gerbek ya Yeni, kamu terselamatkan. Ini kalau misalnya dia jadi saksi teman-teman ya, kalau kita ngomongin dia jadi saksi berat sih. Nanti penyidik itu lebih tegas lagi daripada Deddy Mulyadi. Kalau AA gitu, kalau BB, kalau udah beda-beda ngawur nih orang ya, langsung bisa jadi kesaksian palsu. Karena ketika si Purnomo ini menjadi saksi yang palsu, rentetan semuanya bakal pecah ya, Deddy segala macem ya. Tapi balik lagi ke penyidiknya ya. Tapi ini bisa dimanfaatkan para oknum pengacara sih. Kalian tahu siapa oknum pengacaranya? Ya, tak perlu saya sebut ya. Ini bisa dimanfaatkan mereka menjadi bumerang buat kesalahan Purnomo ini. Oke, kita coba lihat deh dari sisi netizen. Greget Purnomo pelangap-pelongo, mana kalau ngomong ngegas. Udah pelangap-pelongo, ngegas lagi. Pantesan gak Deddy Mulyadi sebel ya, sampai dibilang siapa nih yang on ini. Udah pakai kata O2N. Next. Kayaknya si Purnomo ini ditipu si Yeni dan keluarganya deh dulu. Dimintain transfer terus orangnya padahal di luar negeri. Nah, ini konsepnya baru lagi deh, skenario yang baru lagi. Jelas-jelas keluarganya kagak ada yang bilang kayak gitu. Ini netizen lebih jago ya ternyata. Next. Saya tidak berani menyimpulkan. Terlepas dari Yeni menolak, poinnya yang penting kalau peristiwa lamaran itu memang benar ada, mungkin Purnomo memang orangnya modelnya begitu. Oke. Masih ada yang percaya, ternyata saya kira tidak ada yang percaya ya. Aduh ya, itulah ya videonya teman-teman tentang Purnomo. Nah, semoga kalian paham sih siapa sih sosok Pak Ismail dan Purnomo di sini ya. Dari mungkin kalau kalian males nonton videonya KDM ya, ini udah saya rangkum dari banyak konten. Ini jadi viral ya, bukan final lagi deh. Kesaksian mereka berdua ya. Kalau dibilang memanfaatkan ya bisa saja memanfaatkan ketenaran, bisa sih ya. Dari sisi ketenaran bisa, atau memanfaatkan Deddy Mulyadi ya bisa. Terus kalau ataukah mereka fans Deddy-nya Mulyadi ya bisa saja. Oke, itu aja deh. Oke, kita masuk ke kolom komentar ya teman-teman. Top komentar atas kita bakal bacain. Makasih buat di konten sebelumnya 124 komentar yang masuk. Oke, kita 3 top komentar atas kita bakal bacain. Di sini ada dari Icun Sieran I5DG. Kalau nangkep narkoboy diamankan di samping, tapi kalau nangkep orang disiksa persis kembali ke zaman PKI. Ya, benar, nggak boleh ya, harus menyiksa-nyiksa, itu kasihan anak orang. Apalagi jatuhnya belum tersangka ya. Next, dari Neneng Grosmianti 850. Kasihin orang-orang terpidana sampai disiksa banget. Mohon yang mulia Bu Hakim dan yang mulia Pak Hakim, bebaskanlah 7 terpidana dan bersihkan nama Saka Tatal. Next, dari @Samsung A30 SNK Kill Jakarta. Aris dan Gugun itu tak pantas jadi polisi, dia pantas jadi preman kampung polisi. Kelakuannya bejat, ngegas, nggak punya peri kemanusiaan. Ya itulah beritanya edar. Saya agak serem ngebahas mereka berdua ya. Saya serem jujur ya, karena
insitasi cuy. Jadi saya agak serem di konten ini. Mungkin teman-teman yang belum nonton ya bisa nonton ya. Thank you banget nih buat kalian yang udah sempet berkomentar. Thank you banget. Dan thank you juga udah jadi top komen nih. Like kalian terbanyak dan komentar kalian tercepet. Ya, kalian bakal saya bacakan. Ya, karena nggak ada super thanks masuk, saya undur diri dulu. Saya Fadli, sampai jumpa di next video. Jangan lupa diklik apa? Tombol subscribe-nya. See you. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan guys, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. See you, goodbye. Bye-bye. Let's go. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.